Demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Hai curious people, jadi di video kita kali ini kita akan membahas biografi Bapak Pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara. Dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di Europis Lager School dan melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia Sekolah Dokter Bumi Putra. Akan tetapi, karena ada masalah kesehatan, beliau pun tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sekolah kedokteran tersebut. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara terkenal sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya terkenal dengan komunikatif, tajam, patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912, 3 serangkai, yakni Dr. Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara mendirikan partai politik beraliran nasionalisme pertama di Nusantara, atau bisa kita sebut Indis Partage. Selain itu, pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan Komite Budi Putra yang bertujuan untuk mengeluarkan kritikan terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan yang berjudul Als ik eens Nederland was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, yang dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Dawes Dekker. Nah, karena aktivitas dan tulisan inilah membuat pemerintah Belanda sangat marah. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengasingkan 3 serangkai ke negeri Belanda pada tahun 1913. Namun kesempatan ini pun digunakan untuk memperdalam tentang pendidikan dan pengajaran, sehingga Ki Hajar Dewantara pun memperoleh Europis Acte. Hingga pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara pun kembali ke tanah air. Nah, di tanah air ini, Ki Hajar Dewantara beserta rekan-rekan pun mendirikan perguruan tinggi yang bercorak nasional yang diberi nama National Order Witch Institute Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari penjajah dan stabilitas pemerintahan Indonesia terbentuk, Ki Hajar Dewantara pun dipercayai untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan pertama. Nah, melalui jabatan inilah, Ki Hajar Dewantara pun mulai meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara pun mendapatkan gelar dokter honoris causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapatkan gelar tersebut, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara pun menghembuskan nafas terakhirnya di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini, nama Ki Hajar Dewantara pun dikenal sebagai pahlawan dan tokoh pendidikan. Ajarannya yakni Tuturi Handayani memberi dorongan dari belakang, Ing Madya Mangunkarsa di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan Ingarsa Sungtulada di depan memberi teladan akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal dan bulan kelahiran beliau yakni 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dari kisah Ki Hajar Dewantara inilah kita dapat menyadari bahwa perjuangan itu membutuhkan impian dan cita-cita yang besar. Bahkan 3 serangkai pun membutuhkan 3 dekade untuk mencapai cita-cita yang saat ini kita nikmati. Maka dari itu, kini giliran kita untuk menentukan cita-cita dan mimpi kita untuk Indonesia ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah Ki Hajar Dewantara akan selalu menginspirasi kita di dunia pendidikan, dan semoga kalian juga dapat mengambil manfaat dari video ini. Sampai jumpa lagi.